Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh Rasulullah tentang memilih antara ilmu dengan harta. Wahai Ali, jika aku menawarkan sesuatu kepada engkau, mana yang akan engkau pilih antara ilmu dengan harta? Mantap Ali menjawab, memilih ilmu pengetahuan. Bapak dan ibu pecinta ilmu, sesungguhnya ilmu akan menjaga kita, sementara harta kita yang menjaganya. Hari ini sarana mendapatkan ilmu banyak sekali, mendengarkan pengajian, membuka channel ceramah agama, atau berdiskusi seputar kajian-kajian keislaman. Alhamdulillah telah hadir grup kajian keislaman Yayasan Azkia Sumatera Barat, mencoba memfasilitasi kita semua dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam persoalan kajian akidah, ibadah, muamalah, fikih, dan pendidikan generasi serta pendidikan keluarga kita. Bapak dan Ibu pencinta ilmu yang berbahagia, hari ini telah hadir bersama kita Direktur PPSDM Yayasan Azkia Sumatera Barat, beliau Haji Akmal Safar LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, beliau ini alumni Universitas Al-Azhar S1, S2 di Al-Azhar juga Ustaz? S2 nya Ustaz. Alhamdulillah. Di Bapak dan Ibu, kita akan menggali tentang beberapa pertanyaan yang telah muncul melalui grup kajian keislaman beberapa waktu yang lalu, yang nanti akan dijawab oleh Ustadz dengan kafa'ah syar'inya. Ada beberapa pertanyaan ya Ustadz yang telah masuk ke dalam grup kita. Yang pertama berangkat dari keutamaan hari Jumat, Ustadz. Jadi salah satu keutamaan hari Jumat itu terjaga dari fitnah kubur. Sebagaimana dikatakan, tidak seorang muslim yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Sementara dari sisi lain, kematian itu kita tidak bisa menentukan kapan. Kita tidak bisa memprediksi kapan akan datangnya. Bagaimana Ustaz kaitannya dengan kematian di hari Jumat? Ini pertanyaan dari Pak Adiat Ustaz. Pada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam majelis ilmu ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan dari majelis ini. Dan ini salah satu majelis yang terbaik yang kita ketahui. Sekaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana seseorang yang meninggal pada hari Jumat, dan hari Jumatlah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari terbaik, hari muncul atau terbitnya matahari pada hari Jumatlah hari yang terbaik. Dan dalam hadis kita temukan juga bagaimana orang yang meninggal pada hari Jumat itu akan selamat dari fitnah al-kubur. Nah, ini bagaimana bagaimana kita memahami hadis ini. Benar ada riwayat menyebutkan
ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatul qabri, melainkan Allah menjaganya dari fitnah kubur. Apakah kemudian orang yang meninggal pada hari Jumat kemudian aman di kuburannya? Nah, ini yang pertama, dari kedudukan hadis ini memang ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyebutkan hadis ini tidak sampai kepada derajat hasan ataupun sahih. Ada yang menyebutkan hadis termasuk hadis yang dhaif. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya ada makna yang lain yang menguatkan hadis ini sehingga mungkin sampai pada derajat hasan. Kalau seandainya hadis ini tidak sampai kedudukannya pada derajat sahih, tentu tidak kuat tunjukannya. Nah, bagaimana kalau seandainya makna hadis ini yang menurut sebagian ulama sampai atau naik derajatnya kepada derajat hasan karena ada makna yang juga menguatkannya. Nah, ini diantara makna dia selamat min fitnatil qabri, ini bukan berarti kemudian dia selamat dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang pertanyaan itu akan tetap ditanyakan kepada semua yang meninggal, tapi dia selamat dari fitnatul qabri. Dan hadis ini juga dipahami bahwasanya bukan berarti dia selamat dari fitnatul akhirah. Ya, jadi hadis ini menunjukkan fitnatul qabri. Ya, mungkin salah satu hal yang menunjukkan kemuliaan hari Jumat itu sehingga orang tersebut aman dari fitnatul qabr, tapi belum aman dari fitnati al-akhirah. Karena pada akhirnya seseorang akan mendapatkan balas itu sesuai dengan amalnya ketika hidup di dunia. Jadi tidak terkait dengan waktu terakhirnya saja. Atau ada juga memberikan penjelasan bahwasanya kenapa demikian besar kemuliaan hari Jumat itu sehingga seseorang itu bisa selamat dari fitnatul kubur. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwasanya di antara maknanya karena pada hari Jumat itu orang yang meninggal biasanya akan disolatkan lebih banyak. Ya, orang solat Jumat itu lebih banyak dibandingkan solat zuhur biasa atau solat-solat yang lain. Nah, ini juga memberikan makna bahwasanya ketika banyak orang yashhad lahu, mempersaksikan dia itu ikut menyolatkan dan juga mendoakan, ini bagian keberkahan dari hari Jumat ketika orang berkumpul di masjid ketika sholat Jumat. Nah, tapi sekali lagi tentu seseorang itu akan membawa amalnya dan itu yang akan menjadi ukuran dari balasan kebaikannya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau ketepatan dia wafat pada hari Jumat, dia ya insya Allah ada keberkahan yang dia dapatkan karena kemuliaan hari Jumat tersebut. Tapi bukan berarti kemudian dia otomatis selamat kalau seandainya amal-amalnya tidak mencukupi tentunya. Itu mungkin lebih kurang terkait dengan bagaimana kita memahami hadis ini. Baik, Ustaz, terima kasih. Artinya di satu sisi telah berada pada hari yang diberkahi dan dimuliakan Allah, ya, meninggal di hari Jumat, namun tetap keselamatan alam kubur dan alam akhirat amat ditentukan oleh amal-amal seseorang ketika berada di dunia ini. Selanjutnya Ustaz, dari Bu Heni Yustitia, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin agak menyimpang dari topik ini Ustaz, tapi ada sedikit keraguan yang dimaksud dengan tumak ninah dalam sholat, ya. Pernah mendengarkan ceramah, ada orang yang lambat sholatnya tapi belum tentu tumak ninah. Gimana nih Ustaz makna tumak ninah yang sebenarnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah kepada Allah itu juga diatur dan dituntun, dan kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan sekedar menunaikan, tetapi bagaimana kita bisa menunaikan dengan cara yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan
jangan pernah engkau meninggalkan di akhir solatmu itu, di ujung solatmu itu, maksudnya ini sebelum salam, meminta kepada Allah. Ada 3 dalam hadis itu sebutkan Rasulullah SAW. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau bisa kita baca setelah tahiyat sebelum salam. Kita minta kepada Allah agar selalu dibantu, dikuatkan untuk ingat kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, dan ketiga husni ibadatik, bagus dalam beribadah. Jadi bukan sekadar ibadah, tapi bagaimana kita membaguskan ibadah kita kepada Allah SWT. Nah, demikian juga kalau kita lihat solat, salah satu contoh ibadah, bagaimana solat kita tunaikan dengan cara yang terbaik, dan salah satu kriteria terbaik itulah bagaimana kita menyempurnakan syarat dan rukunnya. Nah, di antara rukun solat itu adalah tumak ninah. Jadi tumak ninah itu rukun. Artinya kalau rukun itu kalau dia tidak ada, tidak sah solat itu. Seperti kalau kita kurang sujud kita satu misalnya, atau tidak ada ruku, dari berdiri langsung sujud misalnya, berarti ada satu rukun yang tidak dilakukan. Nah, tumak ninah itu adalah salah satu rukun dan juga menjadi ciri dan tanda baik atau tidak baiknya solat seseorang atau ibadah seseorang. Nah, apa yang dimaksud dengan tumak ninah? Tumak ninah itulah istiqrarul a'dha, yaitu tenangnya a'dha, anggota tubuh kita, ala hayatir rukni, pada posisi rukun yang sedang kita kerjakan. Jadi anggota tubuh kita tuh tenang, diam pada kondisi rukun yang sedang kita kerjakan. Qiyaman wa ruku'an wa sujudan wa julusan. Baik ketika kita berdiri, bagaimana posisi berdiri itu tenang. Kemudian ketika ruku' juga demikian, ketika sujud, dan ketika duduk. Wa in qalla, sekalipun sejenak. Jadi ada kondisi kita dalam kondisi solat itu, kondisi berdiri. Kalau diri mungkin kita akan butuh waktu yang lama, karena paling tidak kita membaca surat Al-Fatihah. Tentu akan lama, dan terlihat di situ ada tumak ninah. Nah, mungkin yang akan perlu kita perhatikanlah dalam kondisi di mana posisi solat itu tidak begitu lama, seperti ruku, seperti sujud, seperti duduk di antara 2 sujud misalnya. Ini kan tidak terlalu lama, bahkan bacaannya pun adalah sunnah. Kita baca tasbih misalnya. Nah, tetapi disyaratkan dalam definisi itu wa in qalla, walaupun sejenak. Jadi ketika kita ruku, ya posisi punggung kita datar, walaupun sejenak, maka itu memenuhi kriteria tumak ninah. Nah, yang tercela itulah ketika tidak jelas batasan, ini baru sampai posisi ruku ini belum jelas posisinya, dia sudah balik lagi ya. Kalau mental aja gitu. Kayak kita main basket, kita mendribble itu kan sampai di lantai langsung mantul lagi gitu kan. Nah, inilah yang suatu kali Rasulullah SAW dakhala al-masjid, fadakhala rajulun. Suatu kali Rasulullah masuk ke dalam masjid, ini tidak di waktu salat ya. Kemudian ada seorang yang masuk ke masjid, fasalla, lalu dia salat, fasallama alaihi, habis salat dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, setelah menjawab salamnya, Rasulullah berkatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali ulangi salatmu, sebenarnya engkau belum salat. Kemudian dia shalla kama kan yusalli, dia ulang lagi salatnya seperti salat yang tadi. Sampai 3 kali diceritakan seperti itu. Baru setelah 3 kali itu Rasulullah katakan, jika engkau ingin mengerjakan salat, fakabbir, maka takbirlah. Ini maksud takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, dan maknanya adalah membaca Al-Fatihah. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian sujudlah sampai kau tumak ninah raki'an. Jadi tumak ninah itu datar punggungnya, dan waktunya itu harus ada walaupun sejenak, maksudnya jelas posisinya. Jadi posisi dia berdiri, kemudian proses dia sampai beruku, kemudian ada berhenti, kemudian dia kembali lagi. Nah, ketika kita disunahkan membaca tasbih di masa itu juga bagian dari membantu bagaimana kita tumak ninah. Jadi tidak dikatakan tumak ninah kalau kita
Allahu Akbar, kemudian tidak ada jedanya, tidak ada tumaninah, pas balik itu kita membaca tasbih, maka itu tidak dianggap. Jadi tasbih itu memang dibaca di saat kita pada posisi fi rukni as-salah, pada rukun salat itu. Nah, itu yang dikatakan tumaninah. Jadi kalau dikatakan tadi ada orang yang salatnya lambat dan tidak tumaninah, ini Allah alam apa maksudnya ya. Kalau dia ketika berdiri dia lama membaca ayatnya misalnya, lama sekali ketika berdirinya, tapi ketika pas rukuknya kayak main basket tadi itu, dia langsung mantul. Kalau seperti itu tidak tepat juga. Jadi tumaninah itu pada semua rukun, tidak saja di saat berdiri. Kalau tadi katakan qiyaman, baik ketika berdiri, ruku'an, wasujudan, wajulusan. Jadi justru tumaninah itu akan nampak pada posisi solat yang tidak lama. Kalau yang lama seperti ruku, seperti berdiri atau duduk terakhir misalnya, itu kan posisinya lama. Nah, itu otomatis terlihat tumaninah. Tapi justru yang perlu kita perhatikanlah pada posisi-posisi solat yang bacaannya itu tidak panjang, bahkan bacaannya sunnah. Ya, sunnah itu juga sebetulnya mendorong kita untuk bisa tumaninah. Ini barangkali lebih kurang. Ya, berarti berdiam sejenak ya, mengembali sehingga persendian itu kembali kepada posisinya, dan membaca bacaan sholat pada saat gerakan tersebut ini. Bapak dan Ibu para pencinta ilmu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan selanjutnya ini Ustaz dari Bu Weni Martius Ustaz. Ini berangkat dari kejadian yang mungkin di tempat tinggalnya ini Ustaz. Pada satu hari, ini ceritanya, ada kejadian beberapa tahun yang lalu, seorang meninggal pada hari Jumat dan disolatkan setelah sholat Jumat. Semasa hidup pernah berkata, kalau saya masuk masjid bakalan runtuh masjidnya. Dari ucapan ini tahu bagaimana ya, kehidupan dari yang berkata ini berarti tidak pernah masuk masjid gitu ya. Kalau dia masuk masjid nanti masjid jadi runtuh. Ini kan berefek pada masyarakat banyak ya. Nah, pada saat si yang berkata ini meninggal dunia, ya, beliau disolatkan di masjid ya. Sehingga yang terjadi keramik tempat diletakkan jenazah itu jadi apa ya, terbongkar gitu ya. Nah, ini kasus seperti ini masih terkait dengan meninggal hari Jumat tadi Ustaz. Gimana penjelasan dari Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya kematian itu adalah satu yang rahasia bagi kita. Kita tidak tahu kapan kematian dan tidak mungkin dimajukan atau dimundurkan. Dan berlaku bagi siapa saja ahlul ta'ah wa ahlul maksiyah. Berlaku untuk orang yang taat ataupun orang yang bermaksiat. Terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin tidak biasa, seperti ungkapan tadi, kalau saya masuk masjid akan roboh masjid atau runtuh masjid ini. Kemudian dari cerita ini disampaikan bahwasanya ketika dia wafat dibawa ke masjid disolatkan, kemudian keramik yang ada di sekitar tempat dia disolatkan itu lepas gitu ya. Yang perlu kita pahami bahwasanya kematian itu adalah ujian dari Allah SWT, ujian bagi kita yang masih hidup ya. Apakah dia menjadi ibrah dan pelajaran, liyunzira man kana hayyan. Jadi kematian itu untuk menjadi peringatan liman kana hayyan, bagi yang hidup. Nah, ketika ada hal-hal yang sepertinya aneh dan ganjil dan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh yang meninggal tadi, sementara dalam amaliyahnya ketika hidup itu jauh dari hal-hal yang secara kasat mata itu mendatangkan ridha Allah SWT. Nah, di sini ujian juga bagi kita yang masih hidup. Apakah kemudian perilaku orang seperti ini menjadi bagi sebagian orang dianggap ini dia orang yang istimewa, atau bahasanya macam-macam, mungkin sakti dan seterusnya. Nah, bagi kita orang beriman kepada Allah SWT, kita meyakini bahwasanya balasan dari Allah itu sesuai dengan amal.
Dalam Al-Quran Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sekecil apapun amal tersebut dan amal itu adalah baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Cepat ataupun lambat Allah akan berikan balasan tersebut. Dan sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak baik, sekecil apapun perbuatan tersebut, dia juga akan mendapatkan balasan. Maka sebagai orang beriman, kita tidak harus kemudian terusik dan terganggu dengan apa yang ada. Tidak otomatis kemudian ini tanda dari kebaikan orang tersebut di akhiratnya, tetapi kita hanya nahkum bizahir, kita hanya bisa menghukum dan menilai apa yang nampak. Adapun yang tersembunyi kita tidak tahu, apakah mungkin menjelang wafatnya itu dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, kemudian Allah jadikan seperti itu, kita tidak tahu, tapi kita hanya bisa menghukum dengan apa yang nampak. Tentu setelah itu kita tidak, sebagai orang beriman, tidak menjadikan sosok seperti ini fauqa qadrihi, jadi di atas kadar yang semestinya. Kadang kejadian aneh ini membutakan kita dan menutup hal-hal yang tidak baik yang dilakukan selama ini. Kita tentu keluarganya tetap berhusnuzon kepada Allah, mendoakannya, tetapi kita tidak mungkin kemudian mendudukkannya pada tempat yang kita pastikan ini berarti orang yang mulia atau bagaimana gitu ya. Kita hanya bisa melihat apa yang nampak dan zahir. Allah yang Maha tahu apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan untuk yang bersangkutan. Jadi jangan sampai rusak pula kemudian pemahaman kita, keyakinan kita, sehingga kemudian mungkin kuburannya menjadi tempat yang istimewa, kemudian harus didatangi, diminta diambil keberkahannya dan seterusnya. Tentu tidak demikian. Jadi biasa saja, Allah berkehendak mungkin saja terjadi. Ini kalau seandainya betul-betul terjadi. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, dari Pak Riswandi, ini ada 2 pertanyaan Pak Riswandi. Pertama tentang doa bacaan iftitah saat sholat sunat ini. Misalnya kita habis berwudu lalu melakukan sholat sunat wudhu misalkan, kemudian nanti sholat sunat qabliyah lagi gitu ya. Pertanyaannya, apakah setiap kali sholat sunat itu membaca doa iftitahnya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Reswandi juga tentang membaca Al-Fatihah saat menjadi masbuk. Misalnya kita terlambat kemudian nggak sempat lagi baca Al-Fatihah, apakah harus dikejarkan juga baca Al-Fatihahnya atau memang rakaat itu kita ulang? Gimana ini batasannya? Di rakaat itu tidak sempat membaca Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah itu termasuk yang wajib, itu yang rukun dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan membaca iftitah dalam sholat. Jadi iftitah, membaca doa iftitah dalam sholat itu adalah sunnah. Jadi bukan rukun, juga bukan wajib. Dan dia berlaku pada sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi membaca iftitah pada sholat wajib ataupun juga iftitah pada sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Dan masing-masing sholat itu tersendiri, artinya antara sholat tahiyatul masjid kemudian sholat qobliyah itu adalah sholat yang tersendiri, terpisah. Artinya masing-masing sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu adalah satu kesatuan sholat. Nah, berlaku padanya atau disunahkan padanya membaca doa iftitah, baik antara sholat sunnah dengan wajib atau antara sholat sunnah dengan sama sholat sunnah. Jadi ini sunnah yang terpisah, karena ibadah yang terpisah. Jadi kembali kepada kita, ke lapangan kita, kalau memungkinkan ya silakan dibaca doa iftitah. Doa kita sholat tahiyatul masjid, baca doa iftitah, kemudian nanti sholat qobliyah kita baca juga. Nah, tinggal dilihat kondisi waktu, kan di masjid kan biasanya sudah ada jam yang misalnya iqomah tuh tinggal berapa menit gitu. Tinggal kita lihat ke lapangan waktu tadi,
sehingga kita juga nyaman sholat. Jangan sampai karena waktu tidak lama kemudian kita baca iftitah tetapi itu makninahnya tidak sempurna. Sementara iftitah itu sunnah, itu makninah itu rukun. Jangan sampai karena mengejar yang sunnah, yang rukun ditinggalkan. Jadi tinggal kita lihat waktu yang tersedia seperti apa, sehingga kemudian kita dahulukan tentu yang utama, yang rukun tentu tidak bisa ditinggalkan. Yang sunnah maka ini menyesuaikan. Kalau lapang waktunya silakan, kalau tidak tentu kita langsung baca Al-Fatihah. Kemudian terkait dengan masbuk, ya, orang yang masbuk ini di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ya, tidak ada atau tidak sah salat orang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi ada keringanan, ya, bagi seorang yang salat berjamaah. Ini juga fadilah salat berjamaah itu. Ketika dia masbuk dan dia tidak sempat lagi membaca surah Al-Fatihah atau tidak sempurna membaca surah Al-Fatihah, sementara dia harus mengikuti imam, karena apabila imam itu ruku, ya, dalam hadis dikatakan innama ju'ilal imamu liutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia ruku maka kita ruku. Nah, sementara surah Al-Fatihah belum sempurna kita baca, misalnya dalam salat, terutama dalam salat sirriyah. Bahkan lebih dari itu, imam sudah ruku. Kita masuk masjid, kita dapat di shaf itu imam sudah Allahu Akbar. Nah, disinilah keringanan juga didapatkan oleh orang yang masbuk. Jadi ada makna berjamaah itu walaupun dia tidak sempat, karena dalam hadis yang lain Rasulullah katakan man adrakar ruku'a faqad adrakar rakaah. Siapa yang mendapat imam masih ruku, maka dia mendapatkan rakaat itu. Nah, ruku. Jadi imam itu masih ruku. Jadi kalau kita takbir tapi imam sudah sami Allahu liman hamidah, berarti kita tidak dapat lagi, ya. Tapi jadi kalau kita mendapatkan ruku itu artinya mendapatkan ruku kita juga sempat tumakninah di ruku itu. Nah, berarti kita mendapatkan rakaat tersebut. Tapi kalau tidak dapat berarti lewat satu rakaat, ya, ditambah nanti berapa rakaat yang kita kurang. Nah, itu. Baik Ustaz, terima kasih. Yang terakhir ini Ustaz, terakhir pertanyaan dari Pak Adiat. Ustaz, manakah yang lebih baik kita menyalurkan zakat langsung kepada fakir miskin atau melalui lembaga zakatnya? Ini baiknya mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Di antara bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yang tujuannya adalah penghambaan diri kita kepada Allah, ubudiyah, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah. Tetapi di antara ibadah itu juga berefek sosial, ya, bahkan ibadah yang kita lihat seolah-olah tidak ada efek sosialnya, Allah katakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara keji dan mungkar itulah bagaimana kita tidak menyakiti orang lain. Itu kan efek sosial. Jadi ada ibadah yang sekilas hanya hubungan kita dengan Allah, tapi sebetulnya dia juga mengandung makna peduli dengan yang ada sekitar. Nah, ibadah berzakat ini secara kasat mata tuh nampak memang ada makna sosial, bagaimana peduli dengan orang yang butuh, peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang susah. Dan itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari berubudiah kita kepada Allah SWT. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah bagusnya kita langsung ke fakir miskin atau melalui lembaga zakat. Kita melihat bahwasanya penyaluran zakat ataupun bantu-bantu untuk orang yang membutuhkan melalui lembaga itu akan lebih baik kita. Di antara poin-poin kebaikannya itu adalah mereka biasanya punya data, ya, data tentang mustahik, tentang orang-orang yang membutuhkan lebih banyak, ya, lebih banyak, sehingga mereka bisa mendistribusikan. Nah, sementara kalau kita secara personal akan terbatas, apalagi kita tidak fokus mengurus masalah itu. Jadi kalau lembaga zakat, tentu mereka juga selain berusaha mengumpulkan dana umat ini, zakat, sedekah, infak dan seterusnya, mereka juga mendata
siapa yang butuh. Dan butuh ini kan juga berbeda, bisa jadi hari ini dia mampu, seorang hari ini dalam kondisi yang cukup misalnya, tapi suatu waktu dia diuji oleh Allah, kesulitan hidup. Kita kalau sekilas melihat, kalau secara pribadi mungkin si fulan sebenarnya sudah nyaman saja, atau si fulan juga kondisinya sulit, seolah sulit itu begitu saja terus, jadi mustahik terus. Nah, mungkin melalui lembaga ini dia punya data lebih banyak. Kemudian yang kedua, juga dari sekian data yang ada itu juga mungkin ada prioritas-prioritas, karena kondisi yang sulit itu juga tidak sama kan. Ada yang sama-sama sulit karena COVID ini, bekerja susah, tapi ada yang anaknya 5, yang lain anaknya cuma 1. Ya, tentu tingkat kesulitannya akan berbeda-beda. Nah, biasanya lembaga pengelola zakat ini akan memiliki data, melihat dan juga mendistribusikan juga nanti sesuai dengan tingkat kesulitan tadi. Kemudian juga akan memberikan makna pemerataan, maksudnya karena data ada sekian, bagaimana masing-masing itu mendapatkan. Tapi kalau kita secara personal itu kan karena data terbatas sehingga hanya si fulan. Kalau ada beberapa orang yang tahu, yang dia kenal hanya si fulan saja, sehingga akhirnya donasi itu menumpuk hanya pada si fulan saja, tidak terdistribusi kepada yang lain, sementara mungkin ada yang lain yang jauh lebih sulit kondisinya. Ada yang si fulan ini dengan 1 atau 2 orang yang berzakat sebetulnya sudah tercover gitu ya, tetapi karena tidak ada yang lain juga tidak tahu, sehingga mungkin lebih dari 2 atau sekian orang semuanya melihat si fulan sangat butuh, sehingga semuanya terpusat pada seseorang. Nah, sementara yang lain juga sebetulnya tidak kalah sulit hidupnya. Jadi akan lebih baik sebetulnya melalui lembaga, sehingga akan lebih banyak yang mendapatkan kebaikan tersebut, juga semakin bagus pendistribusinya, lebih merata. Dan ini tentu juga akan memperbaiki kondisi masyarakat ketika hanya 1-2 orang yang terperhatikan dalam masalah ini, karena berdasarkan kenalan saja personal. Mungkin yang lain saudara kita, mereka juga bersyahadah, mereka juga beribadah, mereka merasa terabaikan, tidak ada yang peduli gitu ya. Jadi akan lebih baik seandainya melalui lembaga, karena akan lebih luas cakupannya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, alhamdulillah telah dijawab, dijelaskan dari beberapa pertanyaan yang masuk. Bagian yang terakhir, pemilihan antara menyalurkan ziswaf ya, zakat, infak, sedekah melalui lembaga atau langsung ke person penerima. Ada sisi positif yang ada dari menyalurkan lembaga tadi, sehingga ada terjadi pemerataan bantuan yang disalurkan kepada mereka. Baik, demikian Bapak dan Ibu pemirsa pencinta ilmu grup kajian keislaman yang dirahmati Allah. Ustadz menjawab pada hari ini. Kami tetap menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silahkan dimunculkan melalui grup yang sudah ada, dan insya Allah akan dijawab secara berkala oleh ustadz-ustadz kita yang mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita, sehingga apa yang harus kita lakukan ke depan itu jelas gitu ya. Ada closing dari Ustadz sebelum kita akhiri? Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Maka di sini kita mengajak masyarakat semua, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang untuk mendapatkan ilmu, hadir dalam majelis ilmu yang hari ini bisa hadir secara offline dengan jasad kita, juga bisa menggali ilmu secara online. Maka kita manfaatkan kemudahan-kemudahan ini. Semoga dengan hal itu semakin bertambah wawasan dan ilmu kita, tentu juga semakin bagus ibadah kita, dan diharapkan nanti memudahkan langkah dan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Demikian saja. Subhanallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustadz menjawab pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, acara ini terselenggara kerjasama dengan unit pengumpul zakat Yayasan Askia Sumatera Barat. Himbauan dan ajakan kita, mari kita salurkan Ziswaf kita melalui UPZ Yayasan Askia Sumatera Barat melalui nomor rekening di bawah ini. Silakan kontak UPZ Yayasan Askia Sumatera Barat untuk menyalurkan Ziswaf kita untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak bagi kita dalam rangka membersihkan harta kita, membersihkan diri kita dari hak-hak yang harus kita tunaikan. Demikian dan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.